Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Reneldi Samanuk dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang RPS di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen membahas tentang konsep dasar sistem informasi, teknologi informasi, pengolahan data, komunikasi, jaringan, hingga penerapan sistem informasi dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Di sini mahasiswa diajarkan untuk memahami bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan digunakan untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan masalah organisasi secara efektif dan efisien. Di mata kuliah ini juga membahas tentang infrastruktur, sistem informasi seperti hardware, software, basis data, dan jaringan komunikasi. Selain teori, mahasiswa melakukan analisis kasus, presentasi, diskusi, serta membuat tugas untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah berbasis teknologi informasi. Tujuan utama mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dan penerapan sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis modern, serta mampu mendukung teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, serta kerjasama tim dan pemanfaatan teknologi secara efektif. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, kerjasama tim, dan pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendukung perkembangan organisasi di era digital. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, kerjasama tim, dan pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendukung perkembangan organisasi di era digital. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan KRIS Terhadap Kemudahan Bertransaksi dan Kepuasan Pelanggan pada Generasi Z. Penelitian ini berfokus pada 5 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana penggunaan KRIS mengaruhi kemudahan bertransaksi pada generasi Gen Z. Yang kedua, bagaimana pengguna KRIS memengaruhi kepuasan generasi Z dalam bertransaksi. Yang ketiga, bagaimana peran faktor keamanan dalam penggunaan KRIS pada generasi Z. Yang keempat, bagaimana pengaruh pemahaman teknologi terhadap pengguna KRIS oleh generasi Z. Yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi generasi Z dalam penggunaan KRIS dalam sehari-hari. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kemudahan KRIS terhadap kemudahan bertransaksi pada generasi Z. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengguna KRIS terhadap kepuasan generasi Z dalam bertransaksi. Yang ketiga, untuk memahami peran faktor keamanan dalam penggunaan KRIS pada generasi Z. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi terhadap pengguna KRIS pada generasi Z. Yang kelima, untuk mengetahui kendala yang dihadapi generasi Z dalam penggunaan KRIS sehari-hari. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang rumusan dan tujuan penelitian, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang KRIS itu sendiri. KRIS merupakan standar pembayaran digital berbasis kode QR Indonesia. KRIS itu sendiri dapat digunakan melalui mobile banking atau e-wallet. Meskipun demikian, terdapat beberapa dampak negatif dalam penggunaan KRIS. Penggunaan KRIS sangat bergantung pada koneksi internet dan perangkat smartphone. Resiko penggunaan KRIS palsu juga menjadi ancaman. Selain itu, jika perangkat mengalami gangguan atau baterai habis, transaksi tidak dapat dilakukan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KRIS memberikan kemudahan, keamanan, dan kecepatan, kenyamanan dalam bertransaksi sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan pada generasi Z. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh KRIS terhadap kemudahan bertransaksi dan kepuasan pelanggan pada generasi Z, ditemukan bahwa pengguna KRIS memberikan dampak positif terhadap pengalaman bertransaksi pengguna.
Narasumber menyatakan bahwa Kris membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat, proaktif, efisien, dan fleksibel karena cukup melakukan pemindahan kode QR melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Kemudian ini meningkatkan kepuasan pelanggan karena pengguna tidak perlu membawa uang tunai maupun mencari uang kembalian. Selain itu, kris lintas bank dan e-wallet memudahkan pengguna melakukan transaksi menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital. Kehadiran kris juga mendorong terbentuknya kebiasaan non-tunai pada generasi Z karena pembayaran dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan modern. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 narasumber generasi Z, yaitu berumur 26 tahun, 23 tahun, dan 21 tahun, ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 narasumber generasi Z, ditemukan bahwa pengguna kris memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kemudahan bertransaksi dan kepuasan pelanggan. Ketiga narasumber merupakan pengguna aktif berbagai aplikasi pembayaran digital seperti Brimo, Dana, OVO, ShopeePay, dan Wonder by BNI dalam aktivitas sehari-hari. Narasumber pertama menyatakan bahwa kris membuat transaksi menjadi lebih praktis dan cepat karena pembayaran cukup dilakukan dengan menggunakan kode QR. Selain itu, ia merasa lebih puas menggunakan kris karena tidak perlu membawa uang tunai dan tidak sulit mencari uang kembalian saat bertransaksi. Narasumber yang kedua mengungkapkan bahwa kris membantu mempercepat proses pembayaran sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih efisien. Kemudahan penggunaan dan fleksibilitas dalam memilih aplikasi pembayaran membuat transaksi ternyata lebih nyaman. Kris juga dinilai mampu mendukung kebiasaan transaksi non-tunai yang semakin berkembang di kalangan generasi Z. Sementara itu, narasumber yang ketiga menilai bahwa kris memberikan pengalaman transaksi yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Meskipun demikian, ketiga narasumber tersebut mengungkapkan bahwa beberapa kendala dalam penggunaan kris. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap koneksi internet dan smartphone. Ketika jaringan tidak stabil atau perangkat mengalami gangguan, proses transaksi menjadi terhambat. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan seperti adanya kris palsu yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna maupun pelaku usaha. Dan secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna kris memberikan dampak positif terhadap kemudahan bertransaksi dan kepuasan pelanggan pada generasi Z. Kemudahan kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas yang ditawarkan kris membuat pengguna semakin terbiasa melakukan transaksi digital. Namun, peningkatan keamanan sistem dan kualitas jaringan internet masih diperlukan agar pengguna kris dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Terima kasih. Saya Maria Trifonia Somi sebagai narasumber kelompok 4 di tugas mereka yaitu tugas Sistem Informasi Manajemen. First impression saya sebagai narasumber di wawancara mereka kali ini, saya cukup puas karena wawancaranya berjalan dengan baik. Terus kemungkinan untuk sarannya sedikit dipersiapin lagi, kalau ada wawancara berikutnya dipersiapin lagi untuk persiapannya. Terus mereka juga tepat waktu menurut saya kalau janjiannya. Terus untuk pertanyaan dari mereka menurut saya pertanyaannya udah bagus-bagus, penyusunan pertanyaan juga bagus sesuai dengan yang saya alami. Terus kemungkinan hanya itu saja yang saya bisa sampaikan saran dan kesan saya. Terima kasih sudah menjadikan saya sebagai narasumber di penelitian kalian kali ini dan selamat sukses semuanya.